Setelah itu, Shin berganti ke tempatnya Huaping dan Pang Mingguan. Mereka membahas tentang koin emas yang semakin dekat dia untuk menghadapi musuh yang menakutkan, yaitu Putra Cahaya Dewa, dan saat itu telah tiba, dia akan bertarung dengannya pada hari berikutnya. Huaping dengan susah payah menganalisis hasil potensial dari pertarungan berikutnya. Dengan hasil data yang dikumpulkannya dari pertarungan Putra Cahaya Dewa dan koin emas bigat sebelumnya, dia pada kesimpulan bahwa koin emas hanya memiliki peluang 20% untuk menang. Huaping dan orang-orangnya telah memprediksi hasil ini untuk sementara waktu sekarang. Bahkan sebelum popularitas koin emas meledak, mereka berharap menemukan cara agar koin emas bisa mengalahkan musuh utamanya. Tapi di setiap pertarungan Putra Cahaya Dewa, dia membunuh semua yang mendekat. Tidak ada yang berhasil bertahan lebih dari 1 detik setelah pertarungan dimulai dengannya. Dan berdiri di hadapannya sepertinya merupakan jaminan kematian. Kecepatan gerakannya terlalu cepat, bahkan terlalu cepat untuk dilihat. Dia akan berkedip dan kepala lawannya akan dipenggal sebelum dia muncul kembali. Dia adalah jenis musuh yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Meskipun koin emas bigat kuat, kecepatannya tidak sebanding. Sangat diragukan koin emas bisa menghindari serangannya. Alasan Huaping percaya koin emas masih memiliki peluang 20% untuk menang dikaitkan dengan baju besinya. Dengan nasib baik, baju besi kokoh seperti itu mungkin yang dibutuhkan untuk bertahan dari salah satu serangan mematikannya sang Putra Cahaya Dewa. Mendengar analisis dan penjelasan Huaping, Pang Mingguan berpikir meskipun memblokir serangannya tidak menjamin kemenangan, itu masih memberikan celah. Itu adalah kesempatan yang tipis, tapi tetap saja itu adalah kesempatan. Lalu Shin berganti di tempat perlindungan. Di sana, Hansen melihat layar lebar yang lagi membahas tentang pertarungan selanjutnya koin emas bigat melawan Putra Dewa Cahaya. Semua paksi besar dari aliansi melakukan analisis mereka sendiri. Tetapi hasil masing-masing paksi jauh lebih buruk daripada prediksi Huaping. Mereka melihat koin emas memiliki peluang kurang dari 10% untuk mencapai kemenangan. Dibandingkan dengan jenis kelas tinggi, bagaimanapun masyarakat umum secara keseluruhan lebih berharap dan optimis, hampir diharapkan bahwa koin emas bigat akan menjadi Putra Dewa. Dan mereka menghabiskan sedikit waktu memikirkan hasil alternatif untuk pertarungan terakhirnya. Hansen sendiri berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan, tapi itu adalah topik populer yang menjadi berita utama dimanapun. Dia memandang dan melihat beritanya karena penasaran, yang mengungkapkan kepadanya siapa yang akan dia lawan. Hansen juga membaca salah satu artikel Pang Mingguan. Itu adalah laporan yang mengutip prediksi Huaping tentang kesuksesan dan alasannya, yang memberi Hansen semacam gagasan tentang apa yang harus diharapkan. Roh yang sangat cepat, itu akan sulit, gumam Hansen. Dia takut bertemu dengan roh yang cepat, terutama mereka yang juga lebih kuat darinya. Itu adalah yang terburuk dari kedua dunia. Dan menggunakan kekuatan seperti itu dengan kecepatan yang menakutkan benar-benar akan membuat Hansen dibunuh dengan mudah. Peluang kemenangan praktis tidak ada jika dia tidak bisa menahan serangan roh atau melawan. Itu mengingatkannya pada gagak di Gunung Sky Pillar. Itu bisa membunuh manusia dengan bebas karena kecepatannya yang luar biasa. Dan dia dan orang-orang yang menemaninya hari itu tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Pikiran Hansen sejalan dengan Huaping. Dia harus berharap armornya cukup kuat untuk menahan serangan dari Putra Dewa Cahaya. Itu akan menjadi jendelanya. Aku memiliki armor Super God mengamuk. Bahkan jika dia adalah roh Super God, aku seharusnya bisa memblokirnya, kan? Hansen tenggelam dalam pikirannya dan dia melanjutkan. Jika dia cepat, maka itu berarti dia akan lebih lemas secara fisik. Pukulan berat selalu lebih keras daripada pukulan cepat. Tiba-tiba Ani datang mendekat ke Hansen sambil berkata, jika kau membawa hewan peliharaanmu untuk bertarung bersama, semua kemuliaan ini mungkin menjadi milikmu. Mendengar itu, Hansen tersenyum dan menanggapi, aku ingin, tetapi aku tidak memiliki armor Super God. Aku tidak memiliki pertahanan seperti dia. Dan aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyerap esensi kehidupan Genos seperti orang ini. Kebugaranku akan terlalu rendah di arena sekecil itu. Roh Super God bisa dengan gembira mengabaikan hewan peliharaanku dan segera mendatangiku. Tidak akan ada ruang bagiku untuk bermanuver dan secara eksklusif menempatkan hewan peliharaanku pada lawanku. Kamu benar, tetapi kebugaran koin emas itu masih lebih rendah daripada roh Super God.
Bahkan dengan baju besi super guard, dia masih tidak berguna. Dia tidak akan bisa mengenai Putra Dewa Cahaya, jadi dia masih akan kalah. Ani menarik napas dan kemudian melanjutkan perkataannya. Jika hewan peliharaanmu bersamanya, itu mungkin memberikannya keunggulan yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu dari 10 Putra Dewa. Bahkan jika aku ingin meminjamkan hewan peliharaan ke koin emas, di mana aku bisa menemukannya? Semua paksi mencari dia seperti orang gila sekarang, ungkap Hansen. Ani mengangguk. Kami telah menjalankan banyak tes pada esensi kehidupan Geno. Kami tidak tahu bagaimana menyerapnya. Namun koin emas entah bagaimana berhasil, ujar Ani sambil pergi meninggalkan Hansen. Aku juga ingin tahu caranya, ungkap Hansen sambil melihat Ani pergi. Keesokan harinya, medan pertempuran tempat perlindungan manusia itu dipenuhi oleh penonton. Penonton sangat antusias, ingin sekali menyaksikan koin emas bertarung melawan Putra Dewa Cahaya. Jika koin emas menang, dia sendiri akan menjadi Putra Dewa. Itu akan menjadi kemuliaan tertinggi dan salah satu pencapaian tertinggi umat manusia. Banyak Apple tua juga memasuki arena pertempuran lebih awal dari kebanyakan. Diam-diam mereka menunggu pertandingan dimulai. Hati mereka gugup dan tidak ada yang ingin koin emas menang lebih dari yang mereka lakukan. Dari orang berusia 20 tahun hingga orang berusia 200 tahun. Pertarungan ini adalah fenomena budaya. Itu menarik orang-orang dari segala usia, dari semua lapisan masyarakat. Tidak diketahui beberapa miliar evolusi manusia yang sekarang mengalihkan perhatian mereka ke pertarungan ini. Bahkan mereka yang mengatakan koin emas tidak punya kesempatan untuk menang masih berdoa agar dia bisa memanggil keajaiban. Ini bukan masalah pribadi, meskipun koin emas alias Hansen secara pribadi merasa demikian, dia mewakili seluruh umat manusia. Tidak ada manusia yang pernah sampai sejauh ini. Dia adalah pionir sejati bagi umat manusia dan dia memikul harapan banyak orang. Ini adalah kemuliaannya. Dia di sini, tubuh ungu yang kuat melangkah maju untuk memasuki arena. Kecemasan yang meredam suasana kerumunan tiba-tiba hilang menjadi nyala api kegembiraan. Banyak orang telah membaca analisis tentang Putra Dewa Cahaya. Dia adalah musuh yang sangat kuat untuk dihadapi siapapun. Karena itu mereka sedikit khawatir koin emas bigat tidak akan muncul. Meskipun aliansi telah menciptakan panduan kehilangan, tidak ada yang ingin melihat orang ini menyerah pada hari ini. Dan untungnya dia sudah sampai. Dengan tenang dia berjalan di atas panggung. Pada saat itu, sebuah cahaya keemasan muncul di hadapan koin emas. Sang Putra Dewa Cahaya turun menampakkan dirinya. Dia memiliki rambut putih panjang, wajahnya dingin dan tampan. Dia mengenakan jubah putih yang dikelilingi emas. Dan dia mendekat, seluruh dunia tampak rendah hati hanya dengan kehadiran dirinya. Dibandingkan dengan manusia, Putra Dewa Cahaya seperti makhluk yang sempurna. Dia berdiri dengan santai, namun dia memancarkan aura suci yang meremehkan semua orang yang memandangnya. Sang Putra Cahaya Dewa memiliki ketinggian yang mirip dengan Hansen. Tetapi dari cara dia berdiri, dia terlihat lebih tinggi, seolah-olah dia sedang memandang rendah koin emas. Matanya penuh dengan penghinaan seolah-olah nilai Hansen kurang dari seekor semut. Dewa berkata, jadilah terang. Kata-kata ini keluar dari mulut Putra Dewa Cahaya. Matanya bersinar. Dia mengucapkan kata-kata ini sebelum setiap pertarungan. Itu bukan sesuatu yang pribadi diucapkan terhadap koin emas. Karena dia memandang semua orang dengan cara yang sama. Dia menganggap semua orang yang dia lawan tidak ada apa-apanya. Lalu sang Putra Cahaya Dewa mengangkat jari telunjuknya. Sebuah sinar terbentuk di udara dan tiba-tiba langsung mengenai dahi koin emas sebelum dia sempat bereaksi. Koin emas bigat alias Hansen tampak seolah-olah dia telah ditembak dengan headshot yang sempurna. Tubuhnya terlempar ke belakang setelah tembakan. Manusia yang menyaksikan pertarungan terdiam dan tiba-tiba merasa tidak enak. Koin emas bahkan tidak bisa menahan serangan jarak jauh yang datang dari jari Putra Dewa Cahaya. Orang-orang yang telah meneliti Putra Dewa Cahaya tersenyum masam saat mereka menggelengkan kepala. Mereka tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja mereka tidak bisa menahan perasaan tidak enak. Serangan Putra Dewa Cahaya terlalu cepat dan manusia tidak memiliki kesempatan untuk menghindari sinar emas yang dipancarkan dari jari-jarinya. Tiba-tiba tubuh koin emas yang ambruk bergerak. Dia menarik dirinya kembali berdiri dan menyentuh kepalanya. Helm ungu gelapnya memiliki lekukan melingkar di dalamnya. Itu hampir seperti lubang peluru, tapi tidak menembus seluruhnya.
Koin emas! Teriak orang-orang dengan kegembiraan yang dihidupkan kembali. Mereka tidak bisa mengungkapkan kelegaan tiba-tiba mereka dengan kata-kata, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menyebut namanya secara serentak. Dahi Hansen berbinar kesakitan. Dia telah mengeluarkan aliran energi Raja Semut untuk meningkatkan pertahanannya di dalam baju besi Raja Semut mengamuk. Dan tetap saja serangan Putra Cahaya Dewa hampir menembusnya. Musuhnya lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia pasti percaya bahwa dia adalah roh Super God. Dia kemungkinan lebih kuat dari Beast Super God. Kekuatan Putra Cahaya Dewa memang berbeda pada level Beast Super God, tetapi kebijaksanaannya jauh melebihi mereka. Ketika Putra Cahaya Dewa mengangkat jarinya lebih awal, Hansen bahkan tidak bisa melihat jejak sinar itu. Tanpa melihatnya datang, dia tidak bisa bereaksi. Sebelum dia menyadari itu menembak ke dahinya. Sang Putra Cahaya Dewa melihat Hansen selamat dari serangan sinarnya dan terkejut bahwa kepala Hansen tidak meledak. Dia mengangkat bibirnya dengan mengejek. Tidak buruk, agar tidak terbunuh oleh sinarku, hidupmu harus memiliki banyak pencapaian. Jika aku bisa membunuhmu, itu hanya akan menjadi satu perhitungan, balas Hansen. Hansen menggelengkan kepalanya. Sinar itu sangat kuat, meski helmnya menghalangi, kepalanya masih mengalami geger otak. Lehernya juga kesakitan, kemungkinan besar menderita whiplash karena benturan yang tiba-tiba. Putra Cahaya Dewa memiliki senyum menghina dan dia berkata, "Manusia bodoh, pukulan pertama itu hanya setetes dari sumur kekuatanku. Apakah kau benar-benar berpikir kau memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing denganku?" Hansen pun mulai berlari ke arah Putra Cahaya Dewa dan membalas perkataannya. Ya, karena jika itu indikasi, kau pasti memiliki sumur yang cukup kecil. Tapi setelah langkah pertama Hansen, Putra Cahaya Dewa mengarahkan jarinya ke arahnya lagi. Sinar emas berhasil mengenai kepala Hansen sekali lagi. Koin emas ambruk, darah menetes dari bawah helmnya. Semua orang terkejut. Darah memberitahu mereka bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Terlalu kuat, ini bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh para pengembang. Dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu, tidak mungkin dia bisa menang. Banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama, karena wajah para penonton menjadi pucat, bahkan Huaping menangis menyaksikannya. Meskipun Putra Cahaya Dewa tidak mengejar mereka, mereka masih merasa putus asa setelah menyaksikan kekuatannya yang mendominasi. Tiba-tiba koin emas Biget tertawa. Tubuh ungu tua itu berhasil berdiri sekali lagi. Helm itu memiliki lubang peluru dan kali ini menembus seluruhnya, menyebabkan darah bocor dari pukulan itu. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. "Hanya itu yang kau punya?" ujar Hansen. Hansen mulai bangkit. Putra Cahaya Dewa yang melihat sedikit terkejut. Sedangkan umat manusia yang melihat sangat gembira dan meneriaki nama koin emas Bigat. Hansen tidak merasa takut, hanya kegembiraan. Dia melihat secercah harapan yang akan membimbingnya untuk mengalahkan Putra Cahaya Dewa. Serangannya tidak terlalu merusaknya, meskipun sinar menembus armornya, kekuatannya tidak cukup untuk merusak tubuh miliknya. Dia telah mengeluarkan aliran energi anak beruang hitam untuk lebih memperkuat tubuhnya. Kerugian terbesar Hansen saat ini adalah fakta bahwa dia menggunakan Sutra Dongsuan untuk mengeluarkan sejumlah aliran energi yang berbeda sekaligus. Dia tidak bisa bertarung lebih lama lagi, jadi dia harus menemukan cara untuk segera mengakhiri pertarungan. Dia tidak bisa mengambil resiko pingsan karena kelelahan. Dia melangkah maju dengan pandangan pasti. Dia mengangkat tinjunya dengan maksud memukul Putra Dewa Cahaya. Wajah Putra Cahaya Dewa tampak marah. 5 jari sekarang menunjuk ke Hansen dan dengan cepat 5 sinar cahaya menembus tubuh Hansen. Dengan lebih banyak darah merembes melalui luka-lukanya dan air mata baju jirahnya, Hansen berhasil berdiri sekali lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa kali ini. Dia hanya mencoba meninju Putra Cahaya Dewa sekali lagi. Tapi dengan sigap Putra Cahaya Dewa menembakkan 5 sinar cahaya lagi. Hansen mencoba menghindarinya, tetapi sinarnya benar-benar terlalu cepat. Dia tidak bisa menghindarinya dan sekali lagi 5 lubang berdarah muncul di armornya. Tapi kali ini Hansen tidak jatuh. Kakinya mengukir 2 tanda yang dalam ke lantai keras arena. Hansen menggunakan tangannya untuk mempertahankan cengkeramannya dan tidak jatuh. Meskipun keadaannya tampak mengerikan, dia tidak jatuh namun darah terus menetes. Beberapa penonton wanita yang sensitif menahan mulut mereka saat air mata jatuh dari mata mereka. Ketika Putra Cahaya Dewa memandang Hansen lagi, tidak ada lagi penghinaan dalam ekspresinya. Sebaliknya, dia memandang Hansen dengan hormat. Dia menganggap Hansen yang menggunakan identitas koin emas ini adalah lawan yang sejati.
Sekarang aku akan memperlakukanmu seperti musuh sungguhan. Kau dapat berhenti sekarang jika kau mau. Jika kau memilih untuk melakukannya, pahamilah bahwa aku tidak akan membiarkanmu hidup. Sang putra cahaya dewa menawarkan sambil terus menatap Hansen. Hansen tidak menjawab, dia hanya tertawa dan mulai berdiri lagi. Dia langsung bergerak dengan cepat dan melesat mencoba meninju lagi putra cahaya dewa. Tubuh putra cahaya dewa akhirnya bergerak, seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dan dia berteleportasi di depan Hansen. Beberapa berkas cahaya dilemparkan yang dijahit bersama untuk menyerang Hansen. Tubuh Hansen terlempar ke udara karena semakin banyak darah mulai mengalir dari dalam baju besi ungu tuanya. Bang! Tubuh Hansen jatuh ke tanah. Tidak ada satupun suara yang keluar dari penonton yang melihat. Karena kekuatan putra cahaya dewa mengejutkan mereka semua. Namun di dalam hati mereka nyala api harapan yang samar belum sepenuhnya padam. Tapi Hansen bukan api kecil, dia berdiri. Beberapa retakan halus menelusuri dan menghiasi baju besinya. Darah merembes melalui mereka, meskipun luka-lukanya dia berdiri tegak menentang. Dia melambaikan tinjunya ke arah putra cahaya dewa lagi. Putra cahaya dewa mengendus dan bergerak. Sinar cahaya dilemparkan lagi dan mereka semua mengenai tubuh Hansen. Hansen memang mencoba menghindarinya, tetapi sekali lagi musuhnya terlalu cepat. Dia tidak bisa melihat serangan itu dan akibatnya tidak bisa menghindar, namun Hansen bangkit lagi. Armor Raja Semut Iblis memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Hansen mensimulasikan aliran energi Raja Semut, yang memungkinkannya menyerap damage yang diberikan dan tidak sepenuhnya hancur. Kerusakan yang dia terima sebelumnya disembuhkan sebelum dia menderita pukulan terakhir. Ini yang memungkinkan Hansen bangkit lagi dan lagi. Tanpa perlindungan dari Jiwa Raja Semut, dia akan hancur berkeping-keping. Hansen tidak sembrono, tetapi putra cahaya dewa terlalu cepat dan tidak bisa diikuti. Jika dia tidak bisa menahan serangan itu, maka ketidakmampuannya untuk mengalahkan roh itu sudah pasti. Hansen perlu memahami pola serangan putra cahaya dewa. Jika dia bisa menyentuhnya, dia mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkannya. Formasi Heavenly Go memungkinkan prediksi pola serangan musuh. Jika ini orang lain, tidak mungkin melakukannya. Tapi Hansen memiliki aura Dongsuan. Dia telah menggunakannya selama ini untuk mengamati aliran energi musuhnya. Sementara itu, terlihat Queen juga menonton pertarungan koin emas bigat. Lalu putra cahaya dewa dengan satset bergerak. Sedangkan Hansen masih berkonsentrasi untuk mengamati aliran energi musuh. Dia butuh sedikit waktu lagi karena aliran energi putra cahaya dewa mulai tampak lebih jelas bagi Hansen. Namun, Hansen terkena pukulan cahaya. Dia jatuh ke tanah dengan kepala lebih dulu. Pukulan ke Hansen ini sama seperti sebelumnya, itu tidak mematikan, tetapi lehernya sudah terluka dan dia berjuang untuk segera berdiri. Bahkan mereka yang tidak menyukai koin emas bigat pun tegang. Yang bisa mereka lihat hanyalah koin emas dipukuli di lain waktu. Sekarang tidak dapat mengangkat dirinya sendiri. Mereka mengira lehernya patah meskipun dia mendesak untuk melanjutkan pertarungan. Mereka mengira dia sedang sekarat. Seolah-olah hanya keinginan yang membuatnya kembali lagi. Koin emas bigat berdiri! Teriak seorang Apple tua. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, tetapi setiap manusia yang hadir mulai melantunkan kata-kata itu. Bahkan Queen yang sangat membenci koin emas bigat sekarang merasa antusias. Dia mengepalkan tinjunya dan meskipun dia tidak mengatakannya dengan yang lain, namun melantunkannya dalam hatinya dan berharap untuk akhir yang bahagia. Hansen tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan dan dia mulai berdiri. Yang lain mengira mereka telah memberinya dorongan yang dibutuhkan untuk menentang kematian yang mengancam dan kembali ke medan pertempuran. Dengan kegembiraan yang besar, mereka sekarang mulai emosional. Tubuh beberapa orang bergetar untuk melepas ketegangan. Koin emas! Teriak Pang Mingkuan dan Huaping. Biasanya mereka banyak bicara saat mengomentari pertempuran. Tapi hari ini mereka tidak bisa melakukannya. Yang bisa mereka pikirkan untuk dikatakan sekarang hanyalah memanggil nama koin emas bigat. Hansen langsung bangkit dan bergerak mencoba menyerang lagi. Namun putra cahaya dewa langsung menembakkan sinar cahayanya lagi dan langsung mengenai Hansen. Tapi sayang kali ini serangan itu tak berdampak apa-apa. Sang putra cahaya dewa sangat kuat seperti dewa kuno, tetapi matanya tiba-tiba menunjukkan kilatan kepanikan. Dia melihat tubuh Hansen pulih sekali lagi.
Bahkan yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa dia tidak bisa melukai luka yang sama 2 kali. Tak tinggal diam, Putra Cahaya Dewa melompat dan melancarkan sinar cahayanya sekali lagi. Namun kali ini Hansen dapat menghindarinya. Sekarang Hansen akrab dengan energi Putra Cahaya Dewa. Kemampuan prediksi dan formasinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Melihat itu, Putra Cahaya Dewa terperangah. Tidak percaya Hansen dapat menghindari serangannya. Dia menghindarinya, teriak para penonton. Mereka pun bersorak-sorai tak menyangka ini pertama kalinya mereka melihat koin emas dapat menghindari serangan sang putra Dewa Cahaya. Queen tak menyangka bahwa koin emas dapat menghindari serangan yang sangat cepat itu dengan timing yang begitu pas. Tang Jianliu juga tak menyangka koin emas akan dapat melakukan itu. Setelah semua kerusakan yang dia derita, dia berhasil menghindari serangan dari Putra Cahaya Dewa. Putra Cahaya Dewa tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi. Jadi dia mulai bergerak lagi dan menggunakan cahayanya lagi menggunakan kedua tangannya membentuk sebuah pedang cahaya. Meluncur untuk menusuk Hansen. Setiap orang yang melihat serangan berikutnya tidak tahu apakah koin emas bisa mengelak lagi. Meskipun orang-orang percaya bahwa penghindarannya yang sebelumnya adalah murni keberuntungan. Tapi tak diduga-duga koin emas dapat menghindari serangan tusukan cahaya sang putra Dewa Cahaya. Dia mengelak lagi, koin emas menghindarinya lagi, ujar Tang Jianliu terkejut. Mustahil, wajah Putra Cahaya Dewa tiba-tiba tampak masam, tubuhnya bersinar dengan cahaya suci. Dia mengangkat 10 jari dan mengarahkannya ke Hansen. Dia buru-buru melepaskan 10 sinar saat dia melakukannya. Cahaya keemasan memancar begitu terangnya. Mata penonton terbuka semakin lebar, menyaksikan panggung. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hansen mulai menggerakkan tubuhnya seperti pemabuk yang merayap di jalanan. Dia terlihat tidak stabil, tetapi dalam gerakan aneh itu, Hansen berhasil menghindari setiap sinar cahaya yang ditembakkan. Peluang Putra Cahaya Dewa memukul Hansen menjadi semakin rendah. Putra Cahaya Dewa yang tampak suci yang sebelumnya tidak bisa kalah mulai gemetar. Wajahnya lapar akan kekerasan liar. Ketenangannya yang tenang dari sebelumnya sekarang telah menguap. Heavenly Go, apakah ini Heavenly Go? Pembunuh koin emas ternyata benar-benar koin emas itu sendiri. Seseorang mengenali keterampilan yang digunakan koin emas, atau begitulah menurut mereka. Setelah melihat lebih dekat, mereka memperhatikan bagaimana itu tampak menyerupai Heavenly Go. Tetapi berbeda dalam beberapa hal, itu terlihat lebih baik daripada Heavenly Go-nya Queen. Tidak heran Queen tidak memiliki peluang melawan koin emas. Koin emas juga bagus di Heavenly Go. Dia bahkan mungkin lebih baik dalam hal itu daripada Queen. Kupikir hanya Queen yang tahu Heavenly Go, bagaimana koin emas mengetahuinya, dan bagaimana versinya lebih baik. Heavenly Go koin emas memang tampak aneh dan berbeda dari yang asli. Semua orang membicarakannya, dan bahkan Queen melihat pemandangan itu dengan aneh. Meskipun terlihat mirip, dia tahu dia tidak menggunakan Heavenly Go asli, dan perbedaan antara keduanya adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu dengan pasti. Bahkan jika itu bukan Heavenly Go, apa yang Queen lihat adalah keterampilan yang lebih baik daripada gerakan khasnya sendiri. Dunia memiliki keterampilan formasi yang lebih baik daripada Heavenly Go. Queen tidak ingin mempercayai ini, tetapi dari apa yang dikatakan oleh kedua matanya sendiri, dia harus mempercayainya. Jika Queen berada di posisi koin emas sekarang dan menggunakan Heavenly Go, dia tidak akan bisa menghindari serangan Putra Cahaya Dewa. Apa yang dilakukan koin emas benar-benar lebih baik. Hansen mendorong Sutra Dongsuan secara maksimal. Dia menggunakan aura Dongsuan untuk merasakan aliran energi Putra Cahaya dan sambil terus menghindari serangan cepat musuhnya. Huaping yang melihat kehebatan koin emas membuat air matanya mengalir bahagia. Sedangkan Tang Jianliu yang melihat berkomentar, seolah-olah koin emas bisa memprediksi langkah apa yang akan terjadi selanjutnya dan selalu selangkah lebih maju. Bahkan Putra Cahaya Dewa sendiri terkejut, tidak dapat memahami bagaimana manusia di hadapannya dapat memprediksi setiap gerakannya. Itu seperti manusia mengintip langsung ke dalam jiwanya dan memahami semua yang dia pikirkan. Putra Cahaya Dewa tiba-tiba menyesal telah menyiksanya pada awalnya, dan bagaimana dia tidak langsung meledakkan manusia itu saat pertempuran dimulai. Dia tidak peduli lagi dengan pertarungan suci dewa ini. Yang ingin dia lakukan saat ini hanyalah membunuh manusia yang mengancamnya, tapi dia tidak bisa. Sekarang pertarungan yang sebenarnya dimulai. Hansen tahu ini adalah kesempatannya. Dia tahu dia bisa menghindari serangan Putra Cahaya Dewa, dan yang harus dia lakukan hanyalah menyentuhnya untuk mengklaim kemenangan.
Jantungnya berdebar seperti palu saat tulang dan dagingnya bergetar. Sebuah cahaya mengalir melalui tubuhnya untuk memberinya kecepatan yang lebih besar. Dia mensimulasikan aliran energi putra cahaya dewa sendiri. Kebugarannya melarangnya menandingi sekuat dan secepat putra cahaya dewa, tetapi itu masih efektif. Dan ini adalah langkah yang melampaui ekspektasi penonton. Hansen sudah berada di hadapan musuhnya dan siap meninjunya. Bagaimana dia secepat itu? Banyak orang berdiri sebagai reaksi atas serangan koin emas bigat yang tiba-tiba dan sangat cepat. Dengan kecepatan seperti itu, mungkin dia bisa, ujar Huaping. Sedangkan Pang Mingkuan mengapalkan tinjunya dan menatap langkah koin emas selanjutnya dengan mata yang tak berkedip. Putra Cahaya Dewa ketakutan oleh perubahan kecepatan Hansen yang tiba-tiba. Ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia dengan cepat menghindari serangan Hansen dan melewatinya. Jika kau ingin bersaing dengan kecepatanku, jalanmu masih panjang, ujar Putra Cahaya Dewa dengan senyum mengejek dan tatapan menghina saat dia melewati Hansen. Hansen berdiri di tempatnya dan dengan dingin menatap Putra Cahaya Dewa yang telah melewatinya. Dia membuka tangannya dan mencoba meraih Putra Cahaya Dewa. Melihat tangan Hansen mencoba meraihnya, Putra Cahaya Dewa mempercepat dan menjauh. Tidak ada di suaka dewa kedua yang menandingiku. Kalian manusia yang menyedihkan tidak akan pernah bisa mencapai hal yang sama. Mendengar perkataan Putra Cahaya Dewa membuat para penonton manusia hanya diam. Lalu saat Putra Cahaya Dewa asik lari, tiba-tiba seluruh tubuhnya tersedot ke arah Hansen seperti magnet. Dia terlempar ke udara menuju musuh bebuyutannya secara terbalik. Ketika telah tertutup, mari kita coba sekali lagi, ucap Hansen sambil mengangkat tinjunya dan meninju langsung ke wajah Putra Cahaya Dewa yang tiba-tiba putus asa. Setelah serangan berat itu, tubuh Putra Cahaya Dewa tidak terlepas seperti yang dia inginkan. Dia tersedot lagi. Tanpa ragu, Hansen menyerang lagi. Tinjunya melepaskan pukulan Great Elephant Boxing ke wajah musuhnya beberapa kali. Pukulan demi pukulan itu mengamuk, tengkorak musuhnya berdentang seperti logam. Semua penonton membeku di kursi mereka. Sang Putra Cahaya Dewa dipukul oleh koin emas berulang-ulang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pukulan kiri, pukulan kanan, pukulan siku, pukulan lutut, Putra Cahaya Dewa seperti karung tinju. Diserang tanpa penangguhan hukuman, wajahnya kotor dan berantakan. Tapi di antara semua hit ini, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan Hansen. Dia tidak bisa mematahkan tulang Putra Cahaya Dewa. Tubuh Roh Super God terlalu kuat. Bahkan Putra Cahaya Dewa yang tidak memprioritaskan vitalitas memiliki tulang yang tidak bisa dipatahkan. Saking semangatnya melihat koin emas memukul Putra Dewa Cahaya, Huaping berteriak sangat keras dan langsung ditenangkan Pang Mingkuan. Dia mengerti akan kesenangan ini. Aku akan membunuhmu, teriak Putra Cahaya Dewa. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik Hansen, karena wajahnya berubah menjadi gado-gado memar dan darah yang mengerikan. Aku tidak yakin kau akan mendapatkan kesempatan untuk itu, ungkap Hansen dengan dingin. Hansen mendorong energi di lengannya secara maksimal dan gajah membunyikan klakson dan menginjak-injak tubuhnya. Kekuatan primitif dan kejam sekarang memberi energi pada tinjunya. Sang Putra Cahaya Dewa berteriak dan melesat dengan cepat ke arah Hansen. Mereka berdua saling menyerang. Tinju mengerikan Hansen meluncur ke wajah Putra Dewa Cahaya, menghancurkan tengkoraknya. Darah dan materi otak disemprotkan kemana-mana. Ketika Hansen pertama kali mulai meninju kepala Putra Cahaya Dewa, dia menggunakan kekuatan Yin dan Great Elephant Boxing untuk menghabisi musuhnya. Dia menggunakan serangan gajah naga. Itu meledakkan kekuatan Yin yang telah terbentuk di dalam kepala musuhnya, menyebabkannya meledak dari dalam. Di luar medan perang, semuanya sunyi. Sepertinya penonton berubah menjadi batu. Namun tiba-tiba mereka bersorak-sorai atas kemenangan koin emas bigat. Mereka pun meneriakinya, menyebut-nyebut nama koin emas bigat dengan keras dan lantang. Koin emas bigat menang dan menghabisi Putra Cahaya Dewa dan akan menjadi salah satu 10 putra dewa pertama umat manusia. Dengan air mata bahagia yang mengalir, Huaping mencatat semua pencapaian koin emas yang membanggakan umat manusia.